Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum. Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan melanjutkan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Qasas mulai ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma tawajjaha tilqa Madyana qala asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Dalam pelarian Nabi Musa meninggalkan Mesir karena takut dibunuh oleh Fir'aun, ia memasuki kota Madyan. Dan di kota Madyan, ia ketika sedang duduk di bawah sebuah pohon, ia melihat kerumunan orang yang membawa hewan ternak untuk diminumkan di sebuah sumber mata air. Dan sumur itu satu-satunya sumber mata air yang biasa digunakan oleh para peternak, oleh para pengembala untuk meminumkan hewan ternaknya. Tetapi pada saat yang bersamaan ada dua orang wanita bersaudara yang menahan hewan ternaknya tidak diminumkan. Nabi Musa melihat kedua orang wanita itu. Kemudian dihampirinya. Kenapa kok tidak meminumkan binatang ternak itu? Kedua orang wanita itu menjawab, kami akan meminumkannya kalau nanti yang lain sudah semua meminumkannya. Karena kami mengembala ini dua orang perempuan, sedangkan ayah saya sudah sangat tua. Diungkapkan dalam Al-Qasas ayat 23. Walamma waroda ma'a Madyana wajada alaihi ummatam minan nasi yaskun. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuna sayhun kabir. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia yakni Nabi Musa menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang perempuan sedang menahan atau menghambat ternaknya. Dia Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Maka kemudian Nabi Musa membantu kedua orang wanita itu untuk meminumkan ternaknya. Fasaqolahuma thumma tawalla ila dhilli. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Maka dia Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Ketika Nabi Musa menunggu kebaikan, makanan, karena pada saat itu Nabi Musa sudah lapar. Faja'athu ihdahuma tamsi ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la takhuf najauta minal qaumidh dhalimin. Rupanya kedua orang wanita itu bercerita kepada ayahnya bahwa tadi di tempat pengembalaan ketika kami berdua akan memberi minum kepada hewan ternak kami, tetapi terhambat karena banyak orang yang meminumkan hewan ternaknya. Kami ditolong oleh seseorang. Seseorang itu sekarang sedang berada di tempat itu, di bawah pohon sedang berteduh. Kemudian kedua wanita itu datang menghampiri Nabi Musa. Dan ia berkata dengan malu-malu, sesungguhnya ayahku mengundangmu
untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu, memberi minum ternak kami. Ia mengundang Nabi Musa agar datang ke rumahnya karena ayahnya mengundangnya untuk memberi balasan kebaikan dari ayah kedua orang wanita itu kepada Nabi Musa yang sudah berbuat baik memberi minum kepada hewan ternaknya. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin. Kemudian bertemulah Nabi Musa dengan ayah dari kedua orang itu. Ayah dari kedua orang itu ternyata adalah seorang nabi, Nabi Syuaib namanya. Maka ketika Nabi Musa menceritakan bahwa dia sampai terdampar di tempat itu karena dikejar-kejar oleh orang-orang Mesir, oleh orang-orang Firaun, maka kemudian ia dengan ketakutan lari dan sampai terdampar di tempat ini. Maka kemudian Nabi Syuaib berkata, la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin. Al-Qasas ayat 25, janganlah engkau takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang dolim itu. Setelah pertemuan itu, kemudian salah seorang di antara anak perempuannya Nabi Syuaib berkata kepada ayahnya, qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khairu man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, bagaimana kalau orang itu, maksudnya Nabi Musa, orang itu disuruh agar menjadi pengembala ternak di rumah kita, agar menjadi pembantu di rumah kita. Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Salah seorang di antara wanita itu melihat bahwa Nabi Musa adalah sosok orang yang kuat tubuhnya dan juga kelihatan orang yang jujur. Maka setelah salah seorang anaknya berkata kepada ayahnya, ayahnya kemudian berminat untuk menikahkan Nabi Musa kepada salah seorang putrinya. Al-Qasas ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta asran famin indik wa ma uridu an asyqa 'alaika satajiduni insyaallahu minas solihin. Dan Nabi Syuaib, Syekh Madian berkata, sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku itu, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu. Dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa, engkau akan ditikahkan kepada salah satu putriku dengan catatan engkau harus bekerja mengembala ternakku di sini selama 8 tahun. Kalaupun mau lebih 10 tahun dipersilahkan, tapi kami, kata Nabi Syuaib, tidak akan memberatkan kamu. Maka kemudian Musa mengikuti atau memenuhi permintaan Nabi Syuaib. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Dan dia Musa berkata, itu perjanjian antara aku dan engkau. Yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku sempurnakan. Maksudnya baik 8 tahun bekerja atau 10 tahun, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Maka menikahlah setelah ia 8 tahun bekerja menjadi pengembala ternak di rumah, menjadi pembantu Nabi Syuaib, menikahlah antara Musa dengan salah seorang anak Nabi Syuaib. Sebuah pernikahan yang
berada dalam kondisi bahwa Nabi Musa kini statusnya sebagai seorang nabi, mempunyai istri, anaknya Nabi Syuaib. Bagaimana kelanjutannya? Silakan ikuti pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.